tanahnya. Maka kita ingin menjadi tanah yang subur, yang mampu memberikan manfaat, atau tanah yang gersang, yang menyia-nyiakan air hujan yang penuh dengan berkah itu dan hilang begitu saja. Maka agar hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mampu memberikan tambahan iman dan juga kebermanfaatan untuk orang lain, insya Allah malam hari ini kita akan membahas dan juga mendengarkan kajian dengan tema sebab berkaratnya hidayah. Nah, temanya tentang hidayah, sebab berkaratnya hidayah, yang akan disampaikan oleh pemateri kita yang luar biasa, Al Ustadz Farid Pradipta, seorang motivator Quran dan mentor Inner Peace Class. Nah, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita apakah sudah bergabung. Assalamualaikum Ustadz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu ada. wabarakatuh. Insya Allah. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, baik, khair. Nah, Ustadz, suaranya agak putus-putus Ustadz. Bagus ya? Iya. Oke, bentar ya. Saya keluar dulu ya. Saya ganti device dulu. Kalau suara saya apakah jelas Ustaz? Jelas, jelas, jelas. Ya. Apa Ustaz suaranya agak putus-putus. Oke. Nah, sambil menunggu pemateri kita Ustadz Farid menyiapkan terlebih dahulu, tadi suaranya agak putus-putus seperti itu. Nah, untuk ayah bunda abang kakak yang baru saja bergabung, selamat datang kami ucapkan untuk semuanya. Silakan untuk menyiapkan alat tulisnya, menyiapkan diri dengan posisi duduk sebaik mungkin, karena insya Allah eh, materi kajian pada malam hari ini akan segera kita mulai. Assalamualaikum Ustadz Farid. Waalaikumsalam. Gimana Alhamdulillah. sekarang? Ya, Jelas? udah jelas. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Baik. Apa kabarnya Ustadz malam hari ini? Alhamdulillah, alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Baik, insya Allah. Insya Allah. Sudah siap Ustadz menyampaikan materi pada malam hari ini? Insya Allah sudah siap. Oke. Baik, langsung saja tanpa berpanjang-panjang lagi. Saya persilahkan kepada pemateri kita, Ustadz Farid Pradipta, untuk menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Kepada Ustadz Farid Pradipta, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah ya. Mungkin untuk pertama kalinya ini saya ngisi di kelas ini. Dan mungkin sebagian mungkin sudah ada yang kenal, tapi mungkin sebagian besar belum kenal ya. Sebagian besar belum kenal. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kita bersyukur dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai pada kita detik hari ini. Dan kita juga bersyukur atas segala kesempurnaan yang Allah hadirkan dalam zatnya, dalam Allah itu sendiri. Kesempurnaan apa yang saya maksud? Salah satu kesempurnaan yang Allah hadirkan dalam diri diri Allah itu sendiri, dalam zat Allah itu sendiri adalah kesempurnaan nama-namanya yang begitu indah. Ya, ada nama-nama indah yang ternisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal sebagai Asmaul Husna. Asmaul Husna itu kalau boleh tahu ada berapa ya? Kira-kira ya. Ada berapa banyak tuh Asmaul Husna? 99. 99. Ayah bunda abang kakak boleh ya ketik di chat Allah Maha apa gitu. Terserah ayah bunda abang kakak, terserah mau satu mau dua silahkan diketik aja Allah Maha apa. Salah satu nama-nama baik Allah di dalam Asmaul Husna itu Allah Maha apa, Allah Maha apa. Boleh silahkan diketik. Coba diketik dulu. Allah Maha apa, Allah Maha kaya, Al-Ghani, Allah Maha pengampun. Kemudian Allah apa lagi?
Dari 99 nama yang Allah telah catatkan, Allah Maha Kaya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Besar, Allah Maha apa lagi tuh? Yang tiga nih, Allah Maha Sabar. Oke, Allah Maha Sabar. Oke, lanjut, lanjut, lanjut. Allah Maha Lembut, Masya Allah. Baik, silakan dilanjutkan ya. Dan salah satu di antara yang masih belum abang kakak tulis adalah Allah Maha Pemberi. Ya, Allah Maha Pemberi. Dan kalimat syukur itu identik dengan sifat pemberinya Allah. Nah, ayah bunda abang kakak, cuman yang begitu indah adalah Allah Maha Pemberi di dalam Asmaul Husna itu tidak satu, tapi ada dua. Di dalam Asmaul Husna, kalau kita terjemahkan, oh ini ada yang bisa di-mute-kan ini. Di dalam Asmaul Husna itu Allah Maha Pemberi itu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, Allah Maha Pemberi itu ada dua nama, yaitu Al-Wahhab. Yang pertama Al-Wahhab, yang kedua Al-Mu'ti. Al-Mu'ti. Sama-sama Allah Maha Pemberi itu, abang kakak ayah bunda. Al-Wahhab Allah Maha Pemberi, Al-Mu'ti Allah Maha Pemberi. Nah, dalam kaidah bahasa Arab tidak mungkin ada dua kata yang berbeda huruf, berbeda berbeda setiap huruf yang merangkai kalimat kata-kata yang merangkai katanya dan kemudian dia memiliki arti, melainkan pasti berbeda filosofi. Sedangkan sebaliknya, kalau ada kata dalam bahasa Arab, hurufnya sama, artinya berbeda, pasti memiliki makna filosofi yang sama. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Perempuan, satu perempuan dalam bahasa Arab itu mar'ah. Mar'ah. Satu perempuan. Mim, ro, ain, ta marbutoh. Mar'ah. Mar'atun. Kalau dua perempuan, mar'atani. Kalau banyak perempuan, jamak an-nisa. Nisa. Nisaun. Ya. Satu perempuan, mar'ah. Bahasa Inggris cermin itu mir'ah. Makanya kalau sering dengar ceramah Ustadz Adi Hidayat, jadi potongan ceramah beliau ada al-mar'atu kal mir'ah, kata beliau. Perempuan itu seperti cermin. Dia memantulkan kemuliaan sang lelaki. Dan cermin itu kalau sudah pecah, hancur, retak, dia bisa disusun kembali, tetapi masih meninggalkan bekas-bekas luka. Itulah perempuan. Laki-laki itu rijal, rijalun, rijalun. Punya punya huruf yang sama dengan bahasa Arabnya kaki, rijlun. Makanya di dalam bahasa Arab, makna filosofi laki-laki dan kaki itu bisa disamakan. Laki-laki itu seperti kaki. Ar-rijal kerijlun. Gitu ya. Laki-laki itu seperti kaki. Apa fungsi kaki? Menopang. Laki-laki itu menopang keluarganya. Dan kulit yang paling kuat di antara seluruh bagian tubuh kita adalah kulit kaki yang sering tergesek dengan tanah. Maka laki-laki pun harus kuat dan tahan banting. Harus berani dia mendapati gesekan dalam kehidupan. Kalau ada laki-laki kulitnya bukan kulit kaki, kulitnya kulit ketiak, nah mungkin patut dipertanyakan fitrah kelelakiannya itu. Nah sebaliknya, sama-sama paha pemberi, tetapi kata huruf-hurufnya berbeda. Al-Mu'ti dan Al-Wahhab pasti punya makna filosofi yang berbeda. Nah ini saya mau ini, saya mau nunjukkan ke abang kakak, ayah bunda sekalian, Allah punya 99 nama, yang 99 nama ini kalau hilang satu saja, kita bisa repot. Inilah maha sempurnanya Allah. Lantas apa perbedaan Al-Mu'ti dan Al-Wahhab? Sama-sama Allah maha pemberi. Nah, Al-Mu'ti. Al-Mu'ti itu abang kakak, ayah bunda, Allah maha pemberi. Memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kebaikan kita. Jadi, kalau kita berdoa kepada Allah, meminta sesuatu, yang sesuatu itu bukan berkaitan dengan kebutuhan primer. Misal, ya Allah, saya pengen mobil ya Allah. Nah, itu Allah Al-Mu'ti. Allah Maha Pemberi, memberikan apa yang kita minta sesuai dengan kadar kebaikan kita. Itu Allah Al-Mu'ti. Allah Maha Pemberi, memberikan ketika kita melantunkan doa, menuturkan hajat kita kepada Allah. Itu Al-Mu'ti.
Allah Maha Pemberi, memberi apa yang kita minta sesuai dengan kadar kebaikan kita. Nah, perbedaannya dengan Al-Wahhab, Al-Wahhab itu Allah Maha Pemberi, memberi apa yang kita butuhkan dan continue. Allah Maha Pemberi, memberi apa yang kita butuhkan, walaupun kita lupa, bahkan continue Allah ngasihnya. Saya ngasih contoh ya. Kalau Al-Mu'ti kan ya Allah, saya minta mobil, ya Allah, saya minta sepeda motor, ya Allah, saya minta rumah, ya Allah, kami punya hutang, tolong bantu kami melunaskannya. Itu. Tapi kalau Al-Wahhab, coba, kebutuhan primer kita salah satunya nafas. Pernah nggak kita minta sama Allah, ya Allah, berikan saya nafas. Nah, ketika kita membutuhkan sesuatu, tapi kadang kita lalai meminta sesuatu itu, kita bersyukur Allah punya sifat Al-Wahhab. Allah punya nama Al-Wahhab. Di mana kita nggak perlu meminta, karena Allah tahu kita butuh, Allah kasih. Allah beri. Itulah sempurnanya Allah. Dan di dalam kalimat doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kalimat yang Allah berikan di dalam doa Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan palingkan hati kami ba'da idh hadaitana, setelah hidayah datang kepada kami, adalah kalimat Al-Wahhab. Kalimat karena kita sering lalai meminta hidayah, dan kita kadang butuh hidayah itu continue, bukan kadang. Kita itu butuh hidayah itu continue. Makanya kalimat yang kita gunakan dalam doa itu adalah Al-Wahhab. Allah Maha Pemberi. Coba kita bayangkan. Kalau Allah namanya cuma 98 dan Al-Wahhabnya nggak ada misal. Itu kita bakal repot. Setiap jam kita harus minta nafas sama Allah. Setiap hari kita harus minta nafas sama Allah. Setiap hari kita harus minta mata sama Allah. Setiap hari kita harus minta kemampuan mendengar sama Allah. Tapi karena Allah Al-Wahhab, Allah punya sifat memberikan yang kita butuhkan, sekalipun bahkan kita lupa dan continue. Nah, itu ya Bang Kakak ya Bunda ya. Dan itulah yang paling patut juga kita syukuri. Karena Allah punya sifat-sifat yang luar biasa. Nah, gitu ya Bang Kakak ya Bunda. Baik, Alhamdulillah. Abang kakak yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini kita akan belajar sama-sama tentang bab hidayah. Nah, Quran yang akan kita pakai, ayat yang akan kita pakai untuk mendalami materi ini adalah Quran surah surah Al-Maidah ayat 83. Surah Al-Maidah ayat 83. Silakan nanti abang kakak ya bunda dibuka ya di mushafnya masing-masing. Saya tidak akan share screen, qadarullah, karena ini pakai HP ya. Ayat 83. Wa idza sami'u ma unzila ilar rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq yaqulu rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Admin boleh ya, tolong dikeluarkan ayatnya di ini di grup chat, di chat. Quran surah Al-Maidah surah kelima ayat 83. Nah, baik, abang kakak ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada malam hari ini sebenarnya adalah materi pertengahan ayat. Materi pertengahan ayat. Karena materi ini selalu kami sampaikan itu 3 pertemuan. Kalau mau bahas tadaburnya, satu ayat ini kami bahasnya 3 pertemuan. Karena kita harus membahas dari asbabun nuzul. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haq. Di situ disampaikan, dan ketika mereka sami'u ma unzila ila rasul, mendengarkan apa yang diturunkan kepada rasul, tara a'yunahum, kamu akan melihat mereka meneteskan air mata disebabkan oleh kebenaran yang mereka dengar. Nah, salah asbabun nuzulnya adalah eh, asbabun nuzul dari ayat ini adalah abang kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat 83. Ayat 83. Asbabun nuzul dari ayat ini adalah ketika Raja Habasyah mengirim 12 utusan dari dari kerajaan Habasyah kepada Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Beliau mengirim 12 utusan. Di antara 12 utusan ini terdiri dari 7 rabi' dan 5 pendeta untuk bertemu dengan Rasulullah.
Ketika bertemu dengan Rasulullah, saya akan persingkat saja ya. Ketika bertemu dengan Rasulullah, mereka menyampaikan amanah yang disampaikan oleh Raja Habasyah yang berada di Ethiopia ya. Saat ini yang namanya Ethiopia. Disampaikan oleh Raja Habasyah, kemudian amanah itu disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah membacakan ayat Al-Quran kepada mereka. Ketika mereka mendengarkan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah, tiba-tiba mereka meneteskan air mata. Mereka meneteskan air mata, kemudian air mata inilah yang diabadikan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 83 ini. Perlu diketahui ya, bahwasanya orang-orang dari kerajaan Habasyah ini adalah orang-orang Nasrani. Karena Raja Habasyah sendiri sebelumnya adalah Nasrani. Mereka adalah orang-orang Kristen. Kemudian ketika mereka datang kepada Rasulullah mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Rasulullah, mereka meneteskan air mata. Nah, air mata inilah yang diabadikan di dalam Al-Quran, di dalam ayat ini, yang diabadikan. Di antara sekian banyak air mata yang menetes di muka bumi ini, tidak banyak yang Allah abadikan, dan salah satu yang Allah abadikan dalam Al-Quran adalah air mata mereka. Kita kan udah banyak menangis ya di dalam kehidupan kita. Saya yakin lah kita udah banyak menangis lah ya dalam kehidupan kita. Ada yang menangis mungkin disebabkan oleh orang tuanya meninggal, ada yang menangis disebabkan oleh kehilangan anaknya, ada yang menangis mungkin gara-gara rumahnya dirampok, ada yang menangis gara-gara kucing kesayangannya meninggal, wafat. Meninggal ya, kucing kesayangannya wafat. Atau ada yang menangis disebabkan perkara-perkara lain. Boleh diketik ya, boleh diketik di grup chat, pernah nangis disebabkan apa aja nih ayah, bunda, abang, kakak. Pernah nangis disebabkan apa aja kira-kira? Ada yang mungkin pernah nangis karena usahanya bangkrut gitu ya. Allah. Nanti silakan ditulis aja ya di kolom chat merasa tidak berharga. Masya Allah. Beda ya tangisannya ya. Merasa tidak berharga. Gitu ya. Kita banyak menangis dalam kehidupan ini. Tapi apakah tangisan kita ini adalah tangisan yang sama seperti tangisan mereka yang sampai diabadikan di dalam Al-Quran? Nah, ini perlu kita pelajari sedikit Abang Kakak ya Bunda sebagai mukaddimah ya. 10 menit sampai 15 menit ke depan saya akan coba bahas sedikit tentang air mata. Sedikit saja, tidak akan banyak. Gitu ya. Yang pertama, saya mau sampaikan sedikit tentang air mata di ayat ini. Yang pertama ya, Abang Kakak ya Bunda, air mata itu punya hisab. Air mata punya hisab. Seperti sebagaimana bagian tubuh yang lain punya hisab. Kadang kan kita lupa ya. Kita kadang cuma mikir yang dihisap itu tangan, kaki, lisan kita, telinga kita, mata kita. Kita kan mikir yang dihisap kan itu ya. HP kita, harta kita gitu ya. Mobil kita dihisap, motor kita dihisap. Tapi kita kadang lupa. Air mata juga dihisap sama Allah. Air mata juga dihisap sama Allah. Allah akan tanyakan dia menetes untuk apa. Makanya air mata itu punya hukum-hukum sebenarnya. Abang kakak ayah bunda. Ada tiga hukum air mata itu. Yang pertama, air mata fitrah. Air mata yang menetes disebabkan oleh kesedihan, disebabkan karena kehilangan orang-orang yang dicintai biasanya. Mungkin kita kan nggak bisa nahannya kalau kita ditinggal sama keluarga, ditinggal orang tua kan kita nggak bisa tahan tangis kita. Nah, itu ya, maka menangis itu adalah menangis fitrah, menangis yang diperkenankan sama Allah untuk mengekspresi diri, tangisan yang diperbolehkan sama Allah. Tetapi saya mau nanya nih, abang kakak ya bunda, pernah nggak sih dapat apa ya, dapat mitos-mitos di masyarakat kalau orang tua kita meninggal, katanya jangan nangis, jangan air matanya netes ke kain kafan, nanti eh, orang tua yang meninggal diazab sama Allah. Ada nggak dapat mitos-mitos atau kalimat-kalimat itu di masyarakat? Coba, ada nggak? Ya, Kalau ada kan berarti relate ya. Saya di beberapa desa, beberapa tempat itu, di beberapa daerah itu, ada tuh kalimat-kalimat begitu tuh. Jangan nangis, katanya kan kalau orang tua meninggal, nanti air matanya menetes ke kain kafan, nanti orang tuanya disiksa sama Allah. Nah, diazab sama Allah. Nah, padahal Rasulullah itu pernah menangis loh. Rasulullah itu punya anak. Rasulullah itu punya anak bernama Ibrahim. Ketika Ibrahim itu wafat, abang kakak ayah bunda. Ketika Ibrahim itu wafat, Rasulullah itu menangis dan nampak oleh para sahabat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadhihi dumu?"
Ya Rasulullah, air mata apa itu? Kenapa engkau menangis? Kemudian apa kata Rasulullah sambil mengendong Ibrahim ke liang lahat ketika di perjalanan? Innal uyuna tadmu. Sesungguhnya mata punya hak untuk menangis. Wa qalba tahzan. Dan hati punya hak untuk bersedih. Walakin radina biqada'illah. Tetapi kami ridho dengan takdir Allah. Jadi kita boleh menangis disebabkan kesedihan. Yang nggak boleh itu adalah tangisan niyahah. Yang nggak boleh itu abang kakak, ayah bunda. Masuk suara saya? Jadi hilang sedikit sinyalnya. Masuk ya? Sudah, sudah. Nah, sudah ya. Baik. Jadi yang boleh, jadi tangisan itu tangisan fitrah. Cuman tangisan fitrah itu bisa berubah menjadi tangisan yang dibenci sama Allah ketika berubah menjadi niyahah. Niyahah. Tangisan ratapan. Tangisan yang berlebihan sampai kita meratap. Dan itu ada hadisnya. Dan itulah hadis yang dipakai di masyarakat. Ada hadisnya. Saya bacakan hadisnya ya. Innal mayyita yu'azzabu bibukai ahliha. Sesungguhnya mayat yu'adzabu bibukai ahliha. Akan diazab oleh Allah disebabkan tangisan sanak keluarganya. Nah, tangisan seperti apa? Tangisan yang niyah, tangisan yang berlebihan. Tangisan di mana tangisan itu sampai membuat dia menyakiti dirinya. Tangisan yang sampai-sampai kalau dia mendapatkan kehilangan, mendapatkan orang tuanya wafat, misal dia memukul-mukul tembok, menendang-nendang pintu, menendang-nendang lemari, me, apa, apa, apa namanya, menghantamkan kepalanya ke tembok rumahnya, berguling-guling di jalan, marah-marah, mencabik-cabik rambutnya, mencakar-cakar pipinya, menepuk-nepuk dadanya, sampai dia mengamuk, misal. Nah, tangisan itu yang dilarang sama Allah. Tangisan itulah yang nanti akan membuat orang tua yang wafat, kalau anaknya berbuat demikian, akan diazab sama Allah. Nah, cuman hikmah paling dalamnya bukan itu, abang kakak ayah bunda. Ada seseorang waktu itu bertanya kepada guru kami, Ustadz, kenapa kalau yang nangis itu kan anak, kok yang diazab itu orang tua? Kemudian guru kami menjawab, inilah kenapa orang tua yang diazab? Karena orang tua lalai mengajarkan manajemen air mata. Orang tua lalai mengajarkan bagaimana mengeluarkan air mata yang tepat. Bayangkan, kata guru kami, jika orang tua lalai mengajarkan bab air mata saja dia diazab sama Allah, apalagi orang tua yang lalai mengajarkan sholat, orang tua yang lalai mengajarkan akidah, orang tua yang lalai mengajarkan Quran, orang tua yang lalai dalam mengajarkan kebaikan-kebaikan yang lain lah ya, hal-hal wajib yang lain. Lalai air mata saja diazab sama Allah, apalagi yang lainnya. Nah, ini ya, ini air mata. Nah, salah satu air mata yang fitrah dan bisa berubah jadi haram. Salah satu air mata haram yang lain juga adalah air mata yang keluar disebabkan perkara yang sia-sia. Contoh nih, abang kakak ayah bunda suka nonton drama Korea atau suka nonton sinetron yang tidak ada mengingat Allah di dalamnya. Kemudian kita menangis. Nah, itu juga air mata yang sia-sia. Air mata sia-sia itu dihisap sama Allah. Maka jangan sembarangan meneteskan air mata. Kalau mau neteskan air mata, wah air mata putus cinta itu juga termasuk tuh. Belum sampai ke sana kita nanti itu. Udah disebut duluan. Air mata yang disebabkan oleh perkara sia-sia. Abang kakak yang suka nonton sinetron misal, nah, hati-hati meneteskan air mata. Kalau nontonnya sinetron azab di Indosiar, itu kan mengingat Allah ya. Nangislah silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau sinetronnya sinetron cinta-cintaan, bahkan pegangan tangan, bahkan ada sinetron-sinetron yang sampai dia berzina, misal. Kita tangisi, misal. Wah, itu parah sih, itu parah-parah. Nah, hati-hati. Yang muda-muda tuh suka nonton drama Korea. Lagi Oh, LDR, baca. cowok sama Oke. si cewek, misal. Gimana? Lagi LDRan si cowok sama si cewek pisah, nangis yang nontonnya. Nah, ini hati-hati. Ini air mata yang
Yang bahkan kata guru kami ini termasuk perkara yang tidak diperkenankan untuk ditangiskan. Nah, itu air mata yang keluar disebabkan perkara sia-sia. Ada air mata haram berikutnya. Air mata yang disebabkan karena tidak puas bermaksiat. Air mata yang disebabkan karena tidak puas bermaksiat. Contoh nih, bapak-bapak atau laki-laki main judi online. Kalah dia, nangis. Nah, itu kan dia tidak puas bermaksiat ya. Dia menangisi kekalahannya dalam judi karena dia bukan menangis karena menyesal dengan maksiatnya, tapi dia menangis karena tidak mendapatkan kepuasan dalam maksiatnya. Itu ya untuk laki-laki. Nah, ini untuk anak-anak muda menangisi cinta, pacaran, putus cinta. Pacarannya aja udah haram, apalagi menangisi. Ah, itu ya pacarannya. Ya, itu kan karena tidak puas dalam bermaksiat. Nah, ini penting ya diajarkan kepada anak-anak kita ya, agar anak-anak kita yang sudah baligh tidak sampai salah dalam meneteskan air mata. Nah, dari sudah dua air mata ya, air mata yang fitrah dan air mata haram. Yang terakhir adalah air mata kemuliaan. Air mata kemuliaan adalah air mata yang dicontohkan tadi oleh utusan Raja Habasyah. Air mata yang menetes karena iman dan takwa. Air mata yang menetes karena Allah. Air mata yang menetes karena mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, air mata ini ya Bang Kakak di dalam hadis Nabi itu satu tetes air mata yang menetes karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat Allah itu dapat memadamkan api neraka jahanam. Maka kalau kita belum pernah menangis karena Allah, paksakan diri kita untuk menangis karena Allah. Misal dalam ketika kita baca Quran nanti bulan Ramadan, resapi maknanya, tangisi beberapa ayatnya. Atau kita sedang sholat tahajud, menangis di dalam sholat tahajud kita. Atau ketika kita sholat tarawih, imamnya bagus sekali bacaannya, pas banget bacanya, baca ayat surga misal. Tiba-tiba imamnya nangis, kita ikut nangis juga. Nah, tangisan-tangisan seperti inilah yang sangat mulia di sisi Allah. Dan kita harus menangis seperti ini minimal satu kali seumur hidup kita, minimal itu. Tapi kalau bisa, sering-seringlah menangis seperti ini. Karena air mata ini menjadi pemadam api neraka jahanam. Nah, itu ya. Ini sedikit singkat saya sampaikan tentang bab air mata. Karena kalau mau dijelaskan, ini satu pertemuan khusus nih bab air mata ini sebenarnya. Karena kita bukan mau bahas di sana. Oke, kita akan lanjutkan. Tangisan yang keluar ini adalah tangisan orang-orang utusan Raja Habasyah yang menangis karena mereka mendapatkan ayat-ayat Al-Quran yang menghujam ke hati mereka. Dan mereka mendapatkan hidayah saat itu. Mereka mendapatkan panggilan kebaikan. Setelah mereka mendapatkan panggilan kebaikan, apa yang mereka berdoa kepada Allah saat itu? Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ada nggak bukunya Ustadz untuk belajar air mata? Kami dapatkan materi ini dari guru-guru kami ya. Dari guru-guru kak. Saya sih ada sih bukunya, tapi tidak satu buku khusus gitu ya. Ada buku yang ngumpul gitu, satu buku. Ada babnya aja. Oke, saya izin lanjut dulu ya. Makanya ketika mereka mendapatkan hidayah setelah mereka menangis dan membaca ayat Al-Quran, mereka berdoa, Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, Rabbana, ya Tuhan kami, amanna, kami telah beriman, faktubna ma'asyahidin. Dan catatlah kami bersama orang-orang yang telah bersaksi. Nah, Abang Kakak ya Bunda, doa ini adalah doa untuk meminta istiqomah. Doa ini adalah doa agar Allah itu terus catat kita dalam garis hidayah. Doa ini adalah doa agar kita terus di terus dibuat oleh Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan bersaksi di hadapan Allah bahwa mereka beriman. Jadi abang kakak ya bunda, kalau kita mau diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyaklah berdoa dengan doa Rabbana amanna faktubna ma'asyahidin yang tercatat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 83. Al-Maidah 83. Oke, saya akan sedikit masuk lagi. Kenapa mereka berdoa dengan doa ini? Karena mereka sadar, abang kakak, ayah bunda. Karena mereka sadar betul, mendapatkan iman itu mudah. Lihat ya, kenapa mereka doanya, ya Allah catatlah kami bersama orang-orang yang telah bersaksi, istiqomahkanlah kami bersama mereka, itu maksudnya ya. Istiqomahkanlah kami bersama orang-orang yang telah beriman. Kenapa mereka berdoa dengan doa seperti ini, abang kakak, ayah bunda? Karena mereka tahu, mendapatkan iman itu mudah, menjaga iman itu susah. Saya ambil perumpamaan. Kalau kita punya tabungan 5 miliar,
Mudah bagi kita beli satu mobil Avanza. Lihat ya. Beli mobil itu mudah. Yang susah itu merawat mobil, perhatian sama mobil, supaya kondisinya tidak down, tidak turun. Harus ngecek olinya terus-terusan, harus ngecek itu, kelistrikannya harus kita cek juga, harus kita rawat. Itulah, membeli mobil tinggal kasih uang, dapat mobilnya. Tapi merawat mobil itu nggak semudah membeli mobil. Atau kita kasih contoh yang lain deh, misal. Menikah itu kan mudah ya. Tinggal saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian. Selesai. Bahkan untuk mendapatkan cinta pertama itu mudah. Tapi untuk menjaga cinta itu tetap bersemi sampai akhir hayat itu sulit. Menjaga cinta itu sampai akhir hayat itu kan berat ya. Butuh banyak sekali ikhtiar. Nah sama, hidayah juga demikian. Hidayah itu mudah didapatkan, tapi sulit untuk dijaga. Istiqomah itu sulit. Makanya, Nabi itu, abang kakak ayah bunda, ada satu surah yang sangat berat di sisi para sahabat dan di sisi Nabi. Surah itu adalah surah ke-11, surah Hud. Awal tadi balik di Ketika situ. Nabi mendapatkan Quran surah Hud, tepatnya di ayat ke-100 berapa ya, saya lupa. Fastaqim kama umirta. Quran surah Hud ayat 112. Jadi ketika Nabi mendapatkan satu ayat yang diturunkan kepada Rasulullah dari Allah, ketika Allah menurunkan Quran surah Hud ayat 112 yang berbunyi, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Kalau nggak salah sih itu ya. Nanti tolong dituliskan di grup chat ya admin ya. Balik. Fastaqim kama umirta. Wahai Rasulullah, istiqomahlah kamu di atas apa yang kami perintahkan, wa man taba ma'aka, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang bertobat, wala tadghaw, dan janganlah kamu melampaui batas. Abang kakak ya bunda, tahu nggak ayat ini adalah satu ayat yang membuat rambut Nabi tiba-tiba beruban ketika diturunkan. Ya, udah Ayat yang membuat rambut Nabi tiba-tiba beruban saat diturunkan. Kenapa? Karena Nabi tahu betul istiqomah itu berat. Jadi kalau kita dapat ayat ini, tapi rambut kita tidak beruban, bukan berarti kita lebih hebat dari Nabi. Jangan-jangan kita nggak ngerti istiqomah itu yang sebenarnya gimana. Gimana? Nabi itu begitu dapat ayat ini, tiba-tiba beruban rambutnya. Fastaqim kama umirta. Wa man taba ma'aka wala tadghaw. marah harus tak marah Nah, lagi. ya. Jadi ayat ini punya tiga perintah. Yang pertama, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah kamu Muhammad atas apa yang kami perintahkan. Tadi sudah saya sampaikan ya, bahwasanya istiqomah ini berat sekali. Istiqomah ini berat sekali. Mendapatkan hidayah itu mudah, tapi menjaga keistiqomahan di dalam hidayah itu berat. Seperti sebagaimana merawat mobil dan merawat cinta dalam rumah tangga. Oke, makanya Nabi itu sampai berdoa, Allahumma inni as'aluka huda wat tuqa wal afwafa wal ghina. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami huda, petunjuk. Jadi Nabi pun selalu meminta hidayah kepada Allah. Yang pertama, fastaqim kama umirta. Yang kedua, lihat perintah Allah. Bagaimana cara istiqomah? Wa man taba ma'aka, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang bertaubat. Lihat, abang kakak ya bunda, kalau kita mau istiqomah dalam kebaikan, tipsnya dalam ayat ini, bareng dengan orang-orang yang udah taubat. Atau orang-orang yang baru taubat. Temenin orang-orang yang taubat. Kenapa? Karena orang yang taubat itu, abang kakak ya bunda, hatinya itu lebih lembut. Orang yang taubat itu hatinya lebih mudah tersentuh. Orang yang bertobat itu hatinya lebih sensitif. Kita punya hajat terhadap pelaku dosa yang bertobat untuk menjadi teman kita. Kenapa? Karena mereka hatinya lebih sensitif dibandingkan hati kita yang mungkin sudah lama lepas dari maksiat. Lihat aja, jangan jauh-jauh. Kita cek langsung Rasulullah. Tahu nggak siapa sahabat Nabi yang sangat dekat dengan Nabi dan dia merupakan orang yang bertobat dari kejahiliannya yang begitu parah? Umar bin Khattab. Wa man taba ma'aka, dan bersamalah orang yang bertaubat. Nabi menjadikan Umar sebagai orang terdekatnya dan Umar adalah orang yang bertaubat. Hati Umar itu sensitif, saking sensitifnya dia sampai mendapatkan gelar Al-Faruq, pembeda, karena dia tahu mana yang benar, mana yang sangat sensitif, dan dia sangat membenci kekafiran. Dan kita punya hajat terhadap orang-orang yang begitu.
Mungkin kita sering kan, mungkin ada preman punya tato. Kalau dekat mereka tuh tiba-tiba iman kita tuh malu gitu. Iman kita malu. Kok saya gini, dia yang tatoan dia aja gini. Makanya temenin orang-orang yang taubat. Wa man taba ma'aka. Yang terakhir, wala tadghaw, jangan melampaui batas. Nah, Nabi diperintahkan untuk tidak melampaui batas karena Nabi salah satu adalah seorang rasul yang punya derajat yang tinggi dan dia kalau seandainya hatinya tidak terjaga akan membuat kerajaan-kerajaan kecil. Makanya Allah ingatkan Nabi, wala tadghaw. Kamu masih punya Tuhan Muhammad. Sekalipun kamu seorang pemimpin, kamu masih punya Tuhan. Dan jangan kamu melampaui batas atas batas-batas kepemimpinanmu sampai melanggar kaidah ketuhanan. Nah, itu ya. Jadi Allah turunkan ayat ini sebagai peringatan kepada Nabi, Nabi fastaqim kama umirta. Taatlah kamu, istiqomahlah kamu di jalan yang kami telah perintahkan. Nah, maka abang kakak yang bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita mau bahas inti dari materi kita. Kenapa para utusan Raja Habasyah ini begitu takut dengan keistiqomahannya yang bisa berkarat dan tergerus? Karena sebab-sebab tergerusnya hidayah itu banyak. Nah, banyak ini malam ini saya akan sampaikan dua saja. Ya, ada dua aja ya, dua perkara yang akan menghilangkan hidayah dan istiqomah kita. Dua perkara yang membuat hidayah itu berkarat dalam hati kita. Sebenarnya ada lima, tapi saya akan sampaikan dua saja. Yang pertama, sifat sombong. Kalau kakak ya bunda, saya mau nanya dulu nih. Kira-kira di bumi ini ada nggak orang yang kelihatannya soleh tapi meninggalnya su'ul khotimah? Sombong. Yang pertama sombong. Yang pertama sombong, dan saya mau nanya, kira-kira ada nggak orang yang kelihatannya soleh di dunia ini tapi meninggalnya su'ul khotimah? Ada nggak kira-kira, abang kakak ya bunda? Kira-kira gitu ya, rajin sholatnya, nggak tahu. Rajin sholatnya, rajin ngajinya. Insya Allah pasti ada. Ada. Orang yang tampaknya soleh tapi meninggalnya su'ul khotimah. Ada. Bahkan sudah diabadikan dalam kisah-kisah. Sebelumnya di dalam ulama-ulama salaf. Ada hafiz Quran yang meninggal dalam keadaan berzina. Ya kan? Ada hafiz Quran yang dia murtad kemudian meninggal dalam keadaan berzina. Dia hidup dengan amalan-amalan akhirat, dengan amalan-amalan surga, tapi wafatnya dengan amalan penghuni neraka. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang beramal dengan amalan yang begitu baik, begitu soleh, begitu indah, tetapi dia su'ul khotimah? Maka kata guru kami disampaikan ketika kami mempelajari ini, guru kami bilang, sifat sombong itu menyebabkan Allah tidak punya hajat atas amal-amal kita. Lihat, sifat sombong itu menyebabkan Allah itu tidak punya kepentingan atas amal-amal soleh kita. Allah udah nggak peduli lagi dengan amal soleh kita kalau kita punya sedikit sifat sombong dalam hati kita. Makanya Allah udah nggak peduli. Semau sesoleh apapun amal yang dia kerjakan, kalau dia punya sifat sombong, maka Allah akan hadirkan su'ul khotimah di akhir hayatnya. Maka hati-hati abang kakak ya bunda dengan sifat sombong ini. Sombong ini menyerang orang-orang yang punya kelebihan. Yang pertama, kelebihan harta tentunya. Tapi orang yang punya kelebihan harta itu kan wajar ya sombong ya. Memang jelas itu hartanya banyak. Oke. Tapi ada yang aneh. Kata Wahab, kata Imam apa? Lupa saya. Kata Imam Wahab Al-Munabbih kalau tidak salah ya. Beliau mengatakan begini. Anna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu bisa membuat seseorang sombong seperti sebagaimana harta membuat orang sombong. Jadi penyebab sombong yang pertama harta dan itu wajar. Orang kaya sombong ada. Tapi yang kedua, sesungguhnya ilmu itu bisa membuat orang jadi sombong seperti sebagaimana harta bisa membuat orang menjadi sombong. Anna lil ilmi tughyan kama anna lil mali tughyan. Sesungguhnya ilmu itu bisa menyebabkan kesombongan sama seperti harta bisa menyebabkan kesombongan. Inilah yang sering menimpa orang-orang yang punya keilmuan. Ya, para asatid, ya kami juga demikian gitu ya. Dan yang lainnya. Maka kita berlindung. Semoga kita tidak semoga kita jauh dari
sifat sombong ini. Nah, yang juga bisa menyebabkan kesombongan yang terakhir adalah amal soleh, abang kakak ayah bunda. Amal soleh itu bisa bikin kita sombong. Bahkan kata guru kami begini, seburuk-buruknya sombong itu sombong dengan dua hal. Seburuk-buruknya sombong itu sombong dengan dua hal. Yang pertama, sombong dengan ilmu. Yang kedua, sombong dengan ibadah. Kenapa buruk? Karena siapapun yang sombong dengan ilmu, ketahuilah ilmunya belum tentu benar. Dan siapapun yang sombong dengan ibadah, ketahuilah sesungguhnya ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Jadi kita mau sombong dengan ilmu dan ibadah, itu belum belum pasti gitu. Orang yang punya harta lebih itu udah jelas gitu, hartanya banyak. Secara fisik kalau dia mau sombong ya wajar gitu lah ya. Secara harta memang hartanya banyak, tapi orang yang berilmu dan orang yang sombong dengan ibadah, ilmunya belum tentu benar, ibadahnya belum tentu diterima. Nanti akan ada satu 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 subbab ilmu yang akan saya sampaikan dan mungkin ini akan menyindir sebagian orang, tapi kalau seandainya kita berbeda, saya mohon maaf. Nanti ada satu bab ilmu yang akan saya sampaikan dan ini punya ikhtilaf di masyarakat. Tapi ini pendapat saya yang saya yakini. Nanti saya sampaikan ya. Nah, oke. Jadi itu sombong yang paling parah, sombong dengan ilmu dan ibadah. Maka hati-hati dengan sifat sombong ya. Yang pertama itu, orang yang sombong adalah orang yang nanti di akhir hayatnya akan kehilangan hidayah karena Allah sudah tidak punya hajat lagi dengan amal solehnya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa sebab berkaratnya hidayah yang kedua? Nah, sebab berkaratnya hidayah yang kedua itu abang kakak, ayah bunda adalah ketika kita menjadi budak dunia. Kita menjadi muhibbud dunia, pecinta dunia. Ini besok nggak bisa dipotong kukunya, ini dikikir ya. Kita menjadi pecinta dunia. Masih nanggung. Abang kakak ya bunda. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya, walaupun hadis ini tidak sahih ya, hasan ya, yang setahu kami ya, kemarin kami cek, kata Nabi, nanti di akhir zaman, mendekati akhir zaman, akan ada segolongan umat, kata Nabi, yang beramal, yang mencari dunia dengan amalan din, Orang minta dengan kerja. akhirat. Akan ada nanti di akhir zaman, Izin nih, tak bagian timbul. dari golongan umatku yang akan mencari dunia dengan amalan akhirat, amalan din, amalan agama. Mana nih? Nah, ini akan Hilangkan menjadi Zoom. topik pembahasan kita. Mohon di-mute-kan ya, admin. Ini akan menjadi pokok pembahasan kita yang paling besar nanti ini. Bahwasanya akan ada di antara umat Nabi SAW yang nanti akan mencari dunia dengan amalan akhirat. Abang kakaknya bunda yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hati-hati ya dengan perkara-perkara dunia. Karena sesungguhnya yang paling merusak agama itu perkara dunia. Makanya kata para ulama, ra'sun ala khati'ati hubbud dunia. Pangkal dari segala kerusakan itu adalah cinta dunia. Kalau kita lihat bagaimana negara itu rusak, itu pasti disebabkan karena oknum-oknum atau orang-orang di dalam pengelolaan negara itu hubbud dunia, cinta dunia. Bahkan kalau kita mau lihat skup-skup terkecil dalam masyarakat, pencurian itu terjadi karena orang cinta dunia. Perzinahan itu terjadi karena orang cinta dengan kecintaan dunia. Banyak perkara-perkara buruk itu terjadi di muka bumi ini disebabkan karena kecintaan kepada dunia. Dan cinta dunia itu adalah perkara yang paling mudah membuat hati kita berbelok. Saya akan kasih sebuah kisah. Ini kisah nyata diambil dari sebuah riwayat yang terjadi sebelum zaman Nabi Muhammad, tapi ini sudah diriwayat dan ini diriwayatkan secara sahih dan ini sudah banyak diceritakan oleh para asatid-asatid kita. Kisah tentang iblis yang tasir, iblis yang menang. Mungkin abang kakak pernah mendengar cerita ini tentang iblis yang menang. Saya akan ceritakan kisahnya ya. Dengarkan baik-baik, ambil hikmahnya dan langsung proyeksikan dalam diri kita. Kisahnya begini. Ada seorang pemuda dalam satu kampung. Di kampung itu, abang kakak ya bunda, ada sebuah pohon yang dijadikan pohon keramat, yang dimana pohon itu menjadi tempat orang meminta sesuatu, bahkan kalau di bahasa Indonesia kan tempat orang naruh sesajen gitu ya, tempat orang naruh sesajen, minta di pohon itu, minta-minta dan memang dapat. Loh, kok dapat? Karena wali-wali setan dan wali-wali manusia bersekongkol untuk menjadikan pohon itu sebagai pohon keramat, untuk menjadi tempat disekutukannya Allah di situ. Tempat syirik.
Jadi pohon itu betul-betul keramat karena wali-walinya setan dan wali-walinya manusia telah berkomplot untuk menjadikan pohon itu keramat. Jadi ada seorang anak muda di desa itu ketika mendengar informasi itu, dia marah. Dia anak muda ahli ibadah. Dia marah. Ketika mendapatkan informasi itu dia marah. Dia marah, dia pergi masuk ke dapur rumahnya mengambil sebuah kapak. Diambilnya sebuah kapak, dia keluar dari rumahnya dengan niat karena dia membenci kesyirikan, maka dia berniat untuk menghancurkan dan menebang pohon itu. Keluarlah dia dari rumahnya, berjalan dia dengan marah, dengan geramnya sekali. Di tengah jalan, para jin-jin dan setan-setan itu mengetahui bahwasanya pemuda ini keluar rumah untuk nebang pohon. Maka disampaikanlah di dalam rapat ya, meeting para jin ini bahwa ada seorang pemuda yang ingin datang ke pohon tersebut. Maka ada satu jin, ada satu setan yang mengajukan diri untuk melawan pemuda itu dan menjelma menjadi manusia. Ingat ya, Bang Kakak Ayah Bunda, setan itu bisa menjadi manusia, menjelma. Seperti sebagaimana malaikat bisa menjelma jadi manusia. Seperti sebagaimana Jibril bisa menjelma menjadi manusia ketika di hadapan Maryam. Itu diabadikan di dalam Quran surah Ali Imran. Quran surah Maryam. Jibril menjelma menjadi manusia di hadapan Maryam. Dan setan itu juga bisa menjelma menjadi manusia. Dan ini salah satu prinsip yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ilmu akidah. Setan itu bisa berubah menjadi manusia, berwujud manusia. Maka setan ini berwujud manusia menghampiri pemuda tadi. Hei, kau mau kemana? Saya mau menebang pohon yang di sana, yang dijadikan tempat menyekutukan Allah, tempat syirik. Jangan, kata setan ini. Mereka kan gak ganggu kamu. Kamu ibadah-ibadah aja. Mereka yang mereka aja. Kalau kan gak saling ganggu. Gak bisa, kata pemuda ini. Saya harus lakukan ini karena ini mengganggu akidah umat Islam, mengganggu akidah tauhid. Maka karena setan ini terus menahan-nahan, terjadilah duel fisik, berantem dia. Apa yang terjadi, abang kakak? Sang pemuda menang dalam duel ini. Begitu sang pemuda ini sudah berada di atas tubuh setan ini yang menjelma menjadi manusia, hendak dipenggal ini setan, tiba-tiba setan ini bilang, stop, saya punya solusi, win-win solution. Gini aja, katanya, kamu jangan tebang pohon di sana. Kamu kan ahli ibadah, kamu kan jarang kerja, kamu juga mengharapkan hidup dari keluarga-keluargamu. Gini aja, kamu jangan tebang pohon di sana, tapi setiap hari di balik bantalmu kamu akan menemukan dinar. 2 dinar setiap harinya di balik bantalmu setiap kamu bangun tidur. Kata pemuda ini, benar nih, benar. Setiap hari ya 2 dinar. Iya, setiap hari 2 dinar. Benar ya, janji ya, setiap hari 2 dinar. Iya, setiap hari 2 dinar. Win-win solution. Pohon itu tidak jadi ditebang, pemuda ini pulang, tidur, besoknya dia dapat 2 dinar tuh di balik bantalnya. Dapat dia 2 dinar di balik bantalnya. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Terjadi beberapa bulan, setiap hari dia dapat 2 dinar, sampai satu ketika dinarnya tidak ada di balik bantal. Marah pemuda ini. Pemuda ini marah, mengambil kapak kembali, keluar, dia ingin menebang pohon. Apa yang terjadi? Terjadi lagi pertemuan seperti waktu itu. Gimana? Mau nebang pohon? Nggak panjang lebar, kali ini mereka langsung berduel. Apa yang terjadi dalam duel ini, abang kakak ya bunda? Di duel ini, sang pemuda kalah. Sang pemuda kalah dan dia dibunuh oleh setan ini. Tapi sebelum dibunuh, sang pemuda ini sempat bertanya, apa yang membuat kemarin saya menang dan hari ini saya kalah? Kemudian setan ini berkata sambil tertawa, kemarin kamu itu keluar dari rumahmu membawa kapak. Niatmu tulus karena Allah, akidahmu benar, tauhidmu kuat. Kau melakukan semuanya dengan ikhlas. Dan kami tidak pernah mampu mengalahkan orang yang akidahnya lurus. Kami tidak pernah mampu mengalahkan orang ikhlas. Tapi hari ini kau keluar membawa kapak ingin menebang pohon bukan karena Allah. Karena kamu tidak temukan dinar di balik bantalmu. Dan sungguh mengalahkan pecinta dunia bagi kami sangat-sangatlah mudah. Berapa banyak para asatid yang keluar dari rumahnya dengan niat yang begitu tulus. Tapi seiring berjalannya waktu, dia malah mencari dunia dengan posisi asatid.
Berapa banyak para pejabat yang ketika kampanye begitu tulus hatinya, tapi begitu masuk ke dalam sistem, malah mereka tergerus oleh gelombang dunia. Atau berapa banyak pengusaha yang sebelum usahanya sukses banget, punya niat baik luar biasa. Tapi begitu usahanya sudah gede, minta ampun, dunianya sudah banyak, kemudian Allah tarik sedikit dunianya, dia marah dan dia kehilangan fokus sampai dia lupa dengan tujuan akhiratnya. Berapa banyak kita yang begitu? Berapa banyak orang yang masuk ke dalam lembaga dakwah, niatnya adalah untuk berdakwah, tetapi ketika dia tidak mendapatkan bisyarah sesuai dengan yang dia inginkan, dia keluar dari dakwahnya. Banyak. Inilah dunia. Dia bisa membelokkan hati manusia. Sekalipun manusia itu sudah ikhlas di awalnya. Nah, kisah ini adalah kisah yang luar biasa sekali. Kisah ini sering saya sampaikan ke santri-santri saya untuk mengingatkan mereka bahwasanya dunia ini berbahaya. Hati-hati dengan dunia. Sampai-sampai Nabi itu, abang kakak ayah bunda, berdoa kepada Allah. Ada doa yang saya yakin doa ini jarang didengar. Saya kasih doa ya. Ini doa Nabi. Doa Nabi saja takut banget sama dunia. Apa doa Nabi? Ketika Nabi ingin dijauhkan dari apa? Dari tipu daya dunia. Nabi berdoa dengan doa yang sangat indah. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablagha ilmina. Nanti dicatat ya. Admin boleh dicatat atau nanti bisa dicari di Google. Allahumma la taj'alid dunya. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia akbaro hammina. Ham itu ambisi artinya. Jangan engkau jadikan dunia sebagai ambisi terbesar dalam hidup kami, ya Allah. Wala mablagha ilmina. Dan jangan juga jadikan sebagai pencapaian atas ilmu kami. Lihat, abang kakak ya bunda, ini akan masuk ke tema yang masuk ke parenting dikit ya. Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya Allah, jangan engkau jadikan dunia sebagai ambisi terbesar dalam hidup kami. Wala mablagha ilmina. Dan jangan juga engkau jadikan dunia sebagai pencapaian dalam ilmu kami. Lihat, abang kakak ayah bunda. Yang luar biasa tuh ujungnya. Nanti tolong dibantu adminnya diketik ya. Saya nggak bisa sambil ngetik nih admin. Nah, ya, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Lihat, ini doa Rasulullah. Rasulullah aja takut kalau dunia itu sudah menjadi ambisi dalam setiap aktivitasnya. Makanya abang kakak ayah bunda hati-hati dalam setiap aktivitas kita. Jangan kita jadikan dunia sebagai ambisi paling besar dan paling luar biasanya lagi. Wala mablagha ilmina. Jangan juga jadikan ilmu kita jangan sampai kita jadikan dunia sebagai ambisi terhadap ilmu kita. Pencapaian ilmu kita itu bukan dunia. Lihat, berapa banyak orang tua yang salah mendidik anaknya, menyampaikan kepada anaknya, sekolah yang benar, sekolah yang rajin, biar sukses dunia. Berapa banyak orang tua yang memplanning pendidikan anak-anaknya untuk sekolah SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, biar bisa masuk perguruan tinggi, ambil jurusan ini, kemudian kerja di sini. Berapa banyak orang tua yang merancang pendidikan dunia untuk anaknya hanya untuk mablagho ilmina, hanya untuk menjadikan dunia sebagai pencapaian ilmu. Abang kakak ayah bunda, terutama buat ayah bunda ini. Ada satu hadis Nabi. Nabi berkata, "Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu, yang seharusnya menuntut ilmu itu diniatkan untuk mencari ridhonya Allah. La yuta'allamuhu illa liyusiba bihi ardon minat dunya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menuntut ilmu untuk mendapatkan sebagian dari perkara dunia. Kata Nabi, lam yarih raihatal jannah. Orang yang kayak gini, kata Nabi, tidak akan mencium bau surga. Maka abang kakak ya bunda yang punya anak nanti atau hari ini sudah punya anak, sampaikan kepada anak-anak. Belajar itu bukan buat urusan dunia. Pagi-pagi duduk sama anak kalau masih punya anak yang kecil. Kalau udah gede, telepon.
bilang, nah, kalau kamu kuliah, kalau kamu sekolah, tujuan kamu sekolah, belajar itu bukan sekedar dunia ya. Kamu harus cari ridho Allah dalam pendidikanmu. Setiap hari kamu harus semakin kenal sama Allah. Setiap hari kamu harus semakin paham sama Allah. Setiap hari kamu harus semakin paham dengan agamamu. Itu sih. Malah orang-orang Bocor itu senang. Kita senang artinya dia yang keluar gitu sebenarnya menciptakan keanehannya itu ya. sih. Jadi kita niatkan untuk belajar itu untuk itu. Belajar itu untuk mengenal Allah, mencari ridhonya Allah. Barang siapa la yuta'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya, barang siapa yang menuntut ilmu sedangkan dia menuntut ilmu itu untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mendapatkan dan tidak akan mencium bau surga. Lihat abang kakak ya bunda, ini catatan penting. Orang yang belajar dengan cara yang benar, tapi niatnya salah untuk dunia saja, tidak mencium bau surga. Lihat ya, orang belajar caranya benar, niatnya salah, tidak cium bau surga. Apalagi orang yang belajar. Nah, sekali lagi saya ulang. Hadis ini tuh intinya adalah gini. Orang yang belajar dengan cara yang benar tetapi niatnya salah untuk dunia saja, itu tuh nggak cium bau surga. Apalagi ada orang yang belajar sudahlah niatnya salah, cara masuknya salah. Nyogok, kong kali kong, beli kursi, udahlah cara masuknya salah, niatnya salah. Lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium bau surga. Ingat abang kakak bunda, kalau udah gak cium bau surga itu berarti dia dihempaskan sangat jauh dalam ke dalam lubang neraka. Sampai-sampai dia tidak mencium bau surga. Dosa besar ini. Belajar, meniatkan belajarnya hanya untuk dunia itu. Dosa besar. Serangan fajar pemilu kemarin. Iya, itulah dia. Sekali lagi saya sampaikan ya hadisnya. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya menuntut ilmu itu untuk mencari wajahnya Allah, la yuta'allamuhu illa liyusiba bihi ardan minad dunya. Tetapi dia menuntut ilmu malah diniatkan untuk mencari dunia, lam yarih raihatal jannah. Dia tak akan mencium bau surga. Cek anak-anak kita, cek anak-anak kita sekali lagi ayah bunda abang kakak, pastikan proses belajarnya benar, pastikan mereka menghafal Al-Quran, pastikan jangan sekedar menghafal Quran, bahkan mereka harus paham dengan Qurannya secara perlahan-pelan, karena ada satu hadis Nabi yang akan bikin ayah bunda abang kakak kaget. Kata Nabi, sesungguhnya munafik di antara umat-umatku itu dari golongan qori, dari golongan para pembaca Al-Quran. Hadisnya sahih. Sesungguhnya golongan munafik nanti yang ada di antara umatku, mereka akan termasuk dalam golongan qori, golongan orang-orang yang baca hafal Quran. Kenapa demikian? Karena mereka hanya membaca dan hafal tapi tidak mengamalkan. Mereka dibilang munafik oleh Nabi SAW. Nah, cek baik-baik ayah bunda bang kakak. Pastikan nih, setiap kita mengarahkan anak kita untuk belajar, arahnya untuk akhirat. Nah, itu ya. Baik, abang kakak ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya masuk lagi nih. Apa tanda kita sudah menjadi budak dunia? Apa tanda kita menjadi budak dunia? Nah, ada 8 tanda, tapi saya akan sampaikan sesampainya saja ya. Tanda yang pertama, kita menjadi budak dunia. Sebab berkaratnya hidayah yang kedua adalah kita menjadi budak dunia. Apa tanda indikator kita menjadi budak dunia? Yang pertama, ketika seluruh aktivitas kita tujukan untuk dunia, hatta sampai ibadah pun untuk dunia. Ini tanda pertama. Tanda pertama seseorang menjadi pecinta dunia adalah ketika seluruh kegiatannya dia tujukan untuk dunia, sampai-sampai ibadahnya pun untuk dunia. Ini yang pertama nih. Cek nanti ya, cek di diri kita masing-masing. Seluruh kegiatannya ditujukan untuk dunia, sampai urusan akhiratnya, ibadahnya pun untuk dunia. Makanya kata Nabi, nanti di akhir zaman akan ada golongan umatku yang nanti akan mencari dunia dengan amalan akhirat. Hati-hati ya bang kakak ya bunda. Ini dalil Qur'annya ada di Quran surah Hud ayat 15 dan 16. Abang kakak boleh buka. Ayah bunda abang kakak atau admin tolong bantu ya.
Quran surah Hud 11 ayat 15 dan 16. Silakan surah Hud ayat 15-16. Silakan admin bolong dibukakan ya di kolom chat ya. Hud 15-16. Betul, Hud 15-16. Silakan dibuka Hud 15-16. Sudah dapat? Oke ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Itulah orang-orang yang nanti di akhirat tidak memperoleh apapun kecuali neraka. Sia-sialah apa yang mereka telah kerjakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Apakah kakak ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Lihat, wa batil kata Allah dan amalannya menjadi batil. Oke. Nah, ini yang pertama. Tanda kita menjadi pecinta dunia adalah kita menjadikan seluruh aktivitas kita, bahkan ibadah kita niatkan untuk memperoleh dunia. Sampai-sampai urusan akhirat pun kita jadikan alasan untuk mendapatkan dunia. Dan lihat kata Allah, kalau kita menginginkan ke dunia, Allah akan kasihkan. Tapi ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati ilan nar. Di akhirat kita tidak akan dapat apa-apa. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun. Amalannya jadi batal. Abang kakak ya bunda, lihat baik-baik. Lihat ya, ini akan ada sindiran nih. Akan ada sindiran ya. Lihat, 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 lihat. Nanti di akhirat akan ada orang-orang yang bertanya kepada Allah. Ya Allah, mana duha saya? Mana tahajud saya? Mana baca Quran saya? Mana sedekah saya ya Allah? Allah nanti akan bilang, dulu kamu kan sedekahnya buat kamu dapetin toko kamu laris di dunia. Kamu kan tahajud biar kamu bisa tanda tangan proyek. Kamu duha kan biar urusan gajimu makin gede. Kamu nafkahi anak yatim kan biar kamu bisa buka perusahaan cabang. Kan udah dikasih. Di akhirat, ulaikal ladzina laisa lahum illan nar. Kalau kata Allah. Dan mereka fil akhirati illan nar. Mohon maaf. Mereka nanti di akhirat tidak akan mendapatkan apapun kecuali hanya neraka. Maka bang kakak ayah bunda lihat ya. Tadi kata Nabi, nanti di akhir zaman akan ada orang yang beramal dengan amalan akhirat untuk mendapatkan dunia. Lihat berapa banyak hari ini kita, Anda, saya mungkin yang sholat hanya untuk dunia. Kita sholat duha niatnya apa? Biar gaji kita lancar. Kita tahajud niat kita apa? Biar urusan kita mudah di dunia. Biar kita bisa tanda tangan project. Biar kita menang tender. Kita sedekah buat apa? Kita sedekah, apalagi itu. Kadang saya sering tuh lihat ada orang buka toko baru, tiba-tiba sedekah ke anak yatim. Nggak salah, amalannya nggak salah. Secara amalan nggak salah. Tapi niatnya apa? Untuk penglaris toko. Supaya tokonya laris. Supaya Allah lariskan tokonya. Masa anak yatim dijadikan penglaris? Harusnya, abang kakak ayah bunda, kita sholat tahajud itu untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Untuk mendapatkan cahaya di wajah kita nanti di akhirat. Untuk mendapatkan satu kamar khusus di surga yang khusus untuk ahli tahajud. Oh gitu, sampai 21.00. Mohon maaf ya Kak, tidak ada tadi disampaikan admin. Mohon sebentar lagi kami selesaikan ya. Oke. Kemudian kita sholat duha untuk apa? Untuk mudah mudah urusan gaji kita, rezeki kita. Ingat sholat duha itu kata Nabi untuk sedekah di antara ruas-ruas tulang, 360 ruas tulang yang Allah berikan. Kita sedekah itu untuk apa? Kita sedekah itu untuk memadamkan api neraka. Kita menyantuni anak yatim itu untuk apa? Agar kita nanti di surga seperti ini dengan Nabi dekat. Dan ada satu perkara lagi yang kami, maaf ya kalau ini suka kita beda ya. Solawat untuk dunia. Saya itu tidak setuju dengan itu. Solawat untuk dunia. Saya itu tidak setuju dengan itu. Masa nama Nabi begitu murah untuk menjadikan penglaris dunia di lisan kita. Solawat itu harusnya untuk mendapat syafaat Nabi. Kalau kita mau dunia, berdoa.
Maka hati-hati ya Bang Kakak. Hati-hati. Kalau seandainya kita sudah apa menjadikan segala amalan akhirat kita sebagai tujuan untuk dunia. Satu kisah untuk menutup ini ya, Abang Kakak ya, satu kisah lagi. Kisah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu suka menangis Abang Kakak ya Bunda. 5 menit lagi ya. Ketika dia mendapatkan satu kurma besar. Ketika Abdurrahman bin Auf punya kurma, dia suka menangis. Apa yang menyebabkan beliau menangis? Ada dua. Ketika ditanya para sahabat, ya Abdurrahman, kenapa engkau menangis dengan kurma ini? Ada dua penyebab beliau menangis. Yang pertama, beliau menangis dengan kurma besar karena beliau selalu teringat kurma Nabi. Kurma Nabi itu bukan kurma ajwa ya. Kurma ajwa itu kurma yang ditanam Nabi. Kurma yang dibudidayakan Nabi, yang pertama kali dibudidayakan Nabi itu kurma ajwa. Tapi kurma yang paling sering dimakan Nabi bahkan sebelum hijrah ke Madinah itu kurma kering. Kurma kering yang udah lama, yang keras. Maka ketika Abdurrahman bin Auf dapat kurma besar yang lembut, dia nangis. Kenapa? Karena dia ingat Nabi itu nggak pernah makan kurma seenak ini dulu. Nabi itu makan kurmanya kurma kering sekali. Dan ini ibarat kalau kita, abang kakak ayah bunda, ngelihat makanan enak di depan kita dan kita ingat makanan-makanan anak-anak di Palestina, harusnya kita nangis. Sedih kita. Kita makan enak di sini, mereka di sana makan apa adanya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa Abdurrahman bin Auf menangis dengan kurma besar? Dia khawatir kurma ini adalah balasan atas amalan akhiratnya. Makanya dia selalu berdoa, ya Allah jangan engkau jadikan kurma ini sebagai balasan atas ibadahku di dunia. Engkau balas dengan satu kurma ini. Jadikanlah amalan akhirat kami mendapatkan sisi dan tempat di sisimu ya Allah nanti di akhirat. Jangan engkau jadikan kurma ini sebagai balasan. Jadi Abdurrahman bin Auf itu ketika dapat nikmat dunia, dia khawatir betul kalau ini adalah balasannya di dunia, sedangkan di akhirat nanti dia udah nggak kebagian lagi. Qadarullah waktunya sudah habis ya Bang Kakak ya Bunda. Saya juga nggak tahu sampai jam 21.00. Saya kira 21.30 ya tadi ya. Karena tadi nggak ada di briefing. Tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya sedikit banyak. Walaupun nggak dapat semuanya. Misal ada satu yang bisa diamalkan itu lebih baik tentu saja. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, man barang siapa yang menuntut ilmu secara langsung banyak, maka dia akan kehilangan ilmunya langsung banyak juga. Jadi lebih baik kita dikit-dikit, amalkan dikit-dikit. Satu dua yang bisa diamalkan, semoga bisa diamalkan dan diterima oleh Allah. Mungkin itu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekhilafan kami, kesalahan kami, dan panjangnya waktu yang kami pakai. Saya serahkan kembali ke MC. Allah Ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi kita pada malam hari ini. Materi yang telah disampaikan oleh Ustadz Farid sungguh luar biasa. Semoga kita semua dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah. Baik, ayah bunda bapak sekalian, alhamdulillah sudah disampaikan materi kajian kita pada malam hari ini berkenaan dengan sebab berkaratnya hidayah. Yang tadi sudah sudah disampaikan panjang lebar oleh pemateri kita. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh pemateri kita malam hari ini dapat kita amalkan, dapat kita ambil ilmunya, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Baik, ayah bunda abang sekalian, alhamdulillah sudah terlaksana kajian kita pada malam hari ini. Insya Allah untuk rekamannya akan kami share kembali di Lingdung. Nah, baik sebagai penutup, ayah bunda abang sekalian, kabar gembira dan juga kabar baik untuk semua yang hadir pada malam hari ini. Bagi ayah bunda dan bapak kakak yang ingin bergabung di dalam komunitas yang insya Allah komunitas ini mampu memberikan motivasi, dorongan untuk siapa saja yang ingin hidayahnya tetap terjaga, maka kami membuka peluang untuk semua yang hadir pada malam hari ini untuk bergabung di komunitas Jadi Hafiz Quran. Insya Allah di sana kita akan dibimbing untuk belajar Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, menghafalkan Al-Quran meskipun satu hari satu ayat, serta belajar untuk mentadaburinya melalui kajian-kajian online setiap 1 minggu 1 kali, seperti yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Nah, untuk ayah bunda abang kakak sekalian yang ingin bergabung dalam komunitas Jadi Hafiz Quran, boleh silahkan untuk menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Nah, untuk bergabung silahkan menghubungi nomor yang ada di kolom chat. Sampaikan bahwasanya saya ingin bergabung di dalam komunitas Jadi Hafiz Quran.
Dan juga semoga komunitas tersebut dapat memberikan manfaat untuk ayah, bunda, abang, kakak sekalian yang bergabung, dan juga kajian pada malam hari ini bisa diikuti oleh ayah, bunda, abang, kakak sekalian pada jadwal-jadwal berikutnya dengan ya dapat dapat diikuti oleh ayah, bunda, abang, kakak sekalian pada hari-hari berikutnya, insya Allah. Baik, abang, kakak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini. Demikian kajian kita pada malam hari ini kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mewakili dari panitia dan juga pemateri pada malam hari ini mohon maaf apabila ada salah kata baik itu disengaja maupun tidak disengaja, karena sesungguhnya yang baik itu datangnya dari Allah dan juga yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Sekian kajian kita pada malam hari ini. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada ayah, bunda, abang sekalian sudah hadir, dan juga terima kasih untuk Ustaz Farid yang sudah bersedia memberikan materi pada malam hari ini. Terima kasih. Siap. Baik, terima kasih ya Bunda. Saya izin menutup Zoom-nya ya.